Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ivanur Rahmadani dari kelas Sastra Indonesia tahun angkatan 2022 dengan NIM 22201440006. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu gramatikal dan leksikal. Nah, sebelumnya kita perlu membahas mengenai pengertian apa sih itu dari gramatikal. Mengutip buku ED dan seputar kebahasaan Indonesia oleh Rahmati Waridah tahun 2008, makna gramatikal adalah makna suatu kata setelah kata itu mengalami suatu proses gramatikalisasi, seperti penyimbuhan, pengulangan, atau pemajemukan. Nah, makna gramatikal sangat bergantung pada struktur kalimatnya. Oleh karena itu, makna gramatikal disebut pula makna struktural. Nah, sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gramatikal adalah makna kata yang digunakan sesuai menurut tata bahasa. Ia digunakan dari kata yang telah mengalami proses penggabungan atau pemajemukan kata. Dengan kata lain, bahwa makna gramatikal itu sendiri bisa berubah-ubah penggunaan katanya sesuai dengan proses gramatikal yang terjadi dari kata tersebut. Nah, teman-teman, di sini saya ada 3 contoh mengenai gramatikal itu sendiri. Contoh pertama yaitu Andi jalan kaki menuju rumah setiap pulang sekolah. Di kalimat ini arti dari jalan adalah berpindah dari suatu titik ke titik yang lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua adalah Maya suka berjalan-jalan di malam hari menikmati indahnya pemandangan kota. Nah, dari kalimat ini nih teman-teman, kata jalan mengalami pengulangan sehingga memiliki makna yang berbeda, yakni berkeliling. Jika sebelumnya hanya jalan dengan satu kata memiliki arti yang lainnya, dan untuk contoh yang kedua ini, jalan-jalan memiliki dua kata yaitu yang memiliki arti pengulangan. Seperti itu. Kemudian untuk contoh yang ketiga, jangan khawatir, kita akan menemukan jalan keluar dari masalah ini. Nah, di kalimat ini, kata jalan sendiri telah menjadi kata majemuk sehingga memiliki makna yang berbeda. Seperti dengan kata lainnya yaitu adalah solusi. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai makna leksikal dalam bahasa sintaksis. Seperti sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari leksikal itu sendiri seperti apa. Nah, pengertian dari leksikal teman-teman adalah makna suatu kata yang sesuai dengan kamus. Makna leksikal dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada struktur kalimat tersebut. Nah, kemudian menurut Harimurti Kridalaksana, dalam beberapa prinsip perpaduan leksen dalam bahasa Indonesia, leksen sendiri adalah satuan leksikal dasar yang abstrak yang mendasari berbagai bentuk kata. Satuan terkecil dalam leksikon. Nah, jadi makna leksikal memiliki sifat yang tetap dan tidak berkaitan dengan makna lainnya, sehingga makna ini dapat dijumpai dalam kamus serta kata yang ada pada makna leksikal bisa berdiri sendiri. Gitu teman-teman. Jika dikutip dari buku Semantik, Teori dan Analisis yang ditulis oleh Iputu Dewawijana, makna leksikal sendiri merupakan makna yang dapat diidentifikasi dari satuan kebahasaan yang tidak bergabung dengan satuan lingual yang lainnya. Contoh yang pertama, mereka sedang membeli rumah baru. Nah,
Di kalimat ini teman-teman, kata rumah memiliki makna yang sama dengan KBBI, yakni sebuah bangunan untuk tempat kita tinggal, seperti itu. Kemudian untuk contoh yang kedua, untuk contoh selanjutnya nih teman-teman, kita bisa menggunakan kalimat lemari itu terlalu besar untuk Andi yang masih kecil. Nah, dari satu kata lemari nih teman-teman, dia adalah rak atau sebuah peti besar yang digunakan untuk menyimpan sesuatu seperti pakaian, buku, atau benda-benda yang lainnya. Oke. Masih ada nih beberapa contoh, seperti ibu meletakkan nasi goreng yang selesai dimasaknya di meja makan. Nah, teman-teman, dari kata meja nih, meja adalah salah satu perabot rumah tangga yang memiliki bidang datar sebagai daun mejanya dan berkaki sebagai penyangganya. Meja memiliki bermacam-macam bentuk dan fungsi serta kegunaannya sendiri, teman-teman. Oke, sekian dari penjelasan saya. Semoga bisa dipahami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.